wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik anak-anakku, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salat serta salam senantiasa kita limpahkan kehadiran bagi Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarga, sahabat dan kita semua selaku pengikutnya, semoga mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai PJJ pada hari ini khusus kelas 8, kita terlebih dahulu berdoa seperti biasanya. Ya, fokus berdoa ya. Kita bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga kita sukses dalam, mudah-mudahan kalian tetap semangat. Kita masuk aja langsung pada tema materi pokok KD 3.2 tentang memahami Al-Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13 tentang toleransi dan menghargai perbedaan dan hadis terkait. Jadi materi pokoknya adalah tentang toleransi dan menghargai perbedaan dan hadis terkait. Kali ini kalian sudah melihat di HP kalian masing-masing, yaitu terkait dengan materi pokok menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Yang pertama urutannya, karena harus memahami dulu ya, membaca ayat Al-Quran tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Yang harus kalian pelajari pada hari ini, pertemuan pertama KD 3.2 ini adalah memahami ilmu tajwidnya, bacaan tajwid di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Baik, kita langsung saja kepada hukum bacaan tajwidnya terkait dengan hukum bacaan matnya pada Al-Quran surat ini, dalil nakli tentang toleransi ya, Al-Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13. Baik, akan membesarkan. Bapak akan baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Memahami tajwid tentang tanda wakafnya. Oke, next. Kita lihat. Yang pertama, kalian harus memahami di dalam ayat ini ada tanda-tanda wakaf ya. Yang pertama adalah wakaf lazim. Apa itu wakaf lazim? Wakaf lazim itu tanda harus berhenti. Jadi ketika kalian membaca Al-Quran kemudian menemukan wakaf lazim, itu artinya pada tempat yang terdapat pada tanda wakaf lazim tersebut harus berhenti atau wakaf untuk mengambil napas, baru kemudian melanjutkan bacaan wakaf lazim. Ini disebut juga wakaf tam, wakaf sempurna. Nah, ini tandanya mim kecil seperti ini nih ya. Kalau kalian baca Al-Quran ada di atas kalimatnya, di atas ayatnya tanda mim kecil seperti ini, berarti itu harus berhenti. Contohnya mana? Nah, kita lihat contohnya. Ayyakuna lahu walad. Nah, kalimat walad itu nggak boleh dilanjutkan, nggak boleh diwasol.
harus berhenti, harus wakaf, karena ada wakaf tam atau disebut wakaf lazim juga boleh. Kemudian setelah berhenti baru dilanjutkan ke ayat selanjutnya. Yang kedua, wakaf jaiz. Apa itu wakaf jaiz? Jadi ketika membaca Al-Quran dan menemukan tanda wakaf jaiz, nah ini wakaf jaiz ini wakaf yang meneruskan, boleh diteruskan bacaannya, boleh wasol itu disambung ya, atau diteruskan bacaannya. Namun ada yang diutamakan. Jadi yang diutamakan, yang lebih utama adalah berhenti kalau ada wakaf jaiz, dan ada yang lebih diutamakan sekali lagi dan ada yang lebih diutamakan untuk wasol. Oleh karena itu wakaf jaiz ini sendiri dibagi menjadi 3. Nah, jadi ada 3 wakaf jaiz ini. Yang pertama jaiz kafi. Jaiz kafi itu ketika pembaca Al-Quran dan menemukan wakaf jaiz kafi, ia boleh wakaf dan boleh wasol atau diteruskan, namun lebih diutamakan untuk wakaf. Jadi kalian fokus kepada berhenti saja yang lebih utama. Nah ini tandanya nih, wakaf jaiz kafi. Ada tanda huruf qaf lam ya di atas kalimat atau ayat tersebut. Contohnya mana? Nah, kita lihat contohnya. Ini contohnya. Qul atu'allimuna Allah bidinikum. Jadi kalimat bidinikum kalian harus berhenti karena ada wakaf jaiz kafi, ini tandanya. Oke. Kita lanjutkan. Yang kedua jaiz tasawi. Apa itu jaiz tasawi? Ketika pembaca Al-Quran menemukan wakaf jaiz tasawi, boleh wakaf atau berhenti maupun wasol atau diteruskan. Hukumnya sama, tidak ada yang lebih utama. Ya, tandanya bagaimana? Nah, ini tandanya nih. Sekali lagi, ini adalah jaiz ya, jaiz tasawi. Baik, Bapak akan jelaskan. Jika kalian menemukan tanda jaiz tasawi seperti ini, jim ya, maka kalian harus boleh berhenti, boleh terus, terserah kalian ya. Kalau sebaiknya mungkin napasnya agak ya diistirahatkan, ya berarti berhenti aja. Oke, contohnya mana? Nah, kita lihat contohnya. Ini contohnya. Mohon maaf, Bapak baca. Kulla, kalian belum kurang jelas ya. Baik, Bapak akan perbesar. Contohnya adalah, sekali lagi, qul la tamunnu alayya islamakum. Islamakum, kalimat islamakum ini berhenti, ada wakaf tasawi. Oke, mohon maaf, bentar. Kita lanjutkan. Yang ketiga jaiz hasan. Jadi ketika ada wakaf jaiz hasan, kalian harus membacanya, boleh wakaf atau berhenti, boleh juga wasol atau diteruskan ya. Tetapi membaca wasol lebih utama. Oh, berarti kalau diteruskan dilanjutkan lebih utama. Nah, ini tanda wakafnya ya. Maaf, nah, ini tanda wakafnya. Oke. Shod lam. Contohnya adalah, kalian bisa lihat contohnya. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kalau dibaca nafsu kan berhenti, boleh, tapi lebih utama diteruskan ya ketika ada wakaf shod lam atau jaiz hasan. Nafsuhu, ada seperti contoh ini boleh berhenti dan lebih utama dilanjutkan. Oke, kita lanjut. Next. Wakaf muraqabah. Apa itu wakaf muraqabah? Mohon maaf, Bapak keselak juga ya. Nah, silakan sambil diminum, nyantai ya.
Wakaf muraqabah atau mu'anaqah. Apabila pembaca Al-Quran menemukan tanda wakaf muraqabah atau mu'anaqah, pembaca itu harus berhenti pada salah satu tanda wakafnya. Ini nama titik 3 mu'anaqah. Ya. Contohnya kalian lihat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat kedua ya, ini ya. Setelah alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Ini kan ada titik 3. Ya. Kita lihat. Nah, ini titik 3 mu'anaqah ini kalian harus berhenti di mana? Di salah satu titik 3 tersebut. Nah, tapi layaknya kalau di ayat ini adalah di kalimat fi berhentinya ya. Bapak contohkan, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, seperti itu. Selanjutnya waqaf mamnu. Apa itu waqaf mamnu? Waqaf mamnu adalah wakaf maksudnya dilarang berhenti pada tempat yang terdapat tanda wakaf ini. Pada tempat tersebut dilarang berhenti karena masih terdapat berkaitan makna antara kalimat yang dibaca dan kalimat berikutnya. Itu alasannya ya. Sehingga terjadi perubahan makna apabila terputus dalam bacanya. Jadi kalian harus diwasol, dilanjutkan, diteruskan ya. Tandanya waqaf mamnu ini alif lam. Nah, ini kalian bisa lihat kalau ada di atas kalimat atau ayat alif lam alif ini, maka kalian dilanjut bacanya, diwasol. Contohnya adalah qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah, contohnya ya. Baik. Ini terkait masalah wakaf. Kita lanjutkan. Saktah. Apa itu saktah? Saktah apabila pembaca Al-Quran mendapati tanda wakaf saktah, ia harus berhenti sejenak, tetapi jangan mengambil napas. Jadi berhenti sejenak tanpa bernapas, itu pengertian dari saktah. Saktah ini kita lihat ada tanda wakafnya juga, biasanya seperti ini atau begini. Di Al-Quran biasanya ditandakan seperti ini tulisannya saktah. Oke, kita langsung saja baca contohnya. Contohnya lihat. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah, jadi di kalimat mim marqadina ini kalian berhenti sejenak tanpa bernapas ya, tanpa bernapas, kemudian dilanjutkan ke ayat berikutnya ya. Sekali lagi Bapak contohkan, jika kalian menemukan tanda seperti ini, maka kalian berhenti sejenak tanpa bernapas. Tarik napas dulu sebelum membaca biar kita kuat napasnya. Ini dalam surat Yasin ya. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah, baik. Jadi anak-anakku, mungkin sampai di sini kita pembahasan tentang wakaf dan saktah. Insyaallah ini tajwid matnya, hukum matnya ya, tambahan. Sebelumnya mohon maaf, Bapak tambahkan kajian tajwidnya, yaitu terkait tanda matnya. Oke. Perhatikan. Ya ayyuhan nas. Di sini ada huruf mohon maaf, ada huruf mat. Ini tanda mat ya. Tanda mat. Tanda mat ini yang bergelombang, tanda yang bergelombang ini mat, kayak ombak ya. Bertemu huruf hidup, bertemu hamzah, ayyuhannya berhamzah dalam satu kalimat. Bentar, Bapak tanda bulatkan saja. Kalian lihat. Mohon maaf. Bentar.
Ini ya. Jadi ada huruf mat nih, tanda gelombang bertemu dengan hamzah atau alif dalam satu kalimat ya. Namanya ini mat wajib muttasil, panjangnya 5 sampai 6 harokat. Jadi panjang. Ya ayyuhan nasu. Baik. Kemudian selanjutnya nasu. Kalimat nasu ya. Ini kalimat nasu. Panjang naknya. Kenapa matobi'i namanya? An-nasu, naknya panjang. Inna, kemudian innanya juga matobi'i. 2 harokat panjangnya. Khalaqnakum juga sama, naknya panjang, 2 harokat. Kemudian ini bahas yang matnya saja ya. Unsa, ini panjang juga saknya. Waja'alnakum, naknya juga panjang. Inna akramakum indallahi atqakum ya. Jadi koknya panjang, lam jalalan juga panjang. Kemudian alimun, nah, panjang juga nih. Alimun ya, li-nya panjang, 2 harokat. Khobir, nah khobir ini di akhir ayat ini namanya mat arid disukun, panjangnya 2 sampai 3 harokat, bahkan bisa lebih. Oke, itu saja pembahasan mat. Hukum tajwidnya Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke 13, surat ke 49 ayat 13. Kalian sudah memahami. Insya Allah kita akan tahap selanjutnya. Kalian lebih fokus kepada isi kandungannya. Oke, sampai di sini kajian materi pokok tentang tajwidnya, hukum bacaan waqaf, saktah ya, termasuk juga tajwidnya, hukum matnya. Terima kasih. Tugas kalian adalah sebagai berikut. Tugas kalian ini, kalian bisa baca. Carilah 2 waqaf lazim, 2 waqaf muraqabah atau mu'anaqah ya, sama aja titik 3 mu'anaqah. Waqaf mamnu dan saktah dalam ayat Al-Quran. Jadi tugas kalian setelah mencari dan menemukan, tulis contoh 2 waqaf lazim ya. Tadi ada udah contohnya, boleh dilihat, diambil dari buku paket. Satu contohnya kalian cari lagi di Al-Quran ya. Kemudian 2 waqaf muraqabah atau titik 3 mu'anaqah, sama saja. Baik diambil dari buku paket tadi yang sudah Bapak sampaikan. Nah, satunya lagi cari kalian di Al-Quran. Kemudian yang ketiga 2 waqaf mamnu. Tadi udah ada contohnya, kalian boleh ambil satu contoh itu, dan kalian satu contohnya lagi cari dalam Al-Quran. Dan 2 contoh saktah dalam Al-Quran, surat Yasin sudah dijelaskan. Boleh kalian tulis contohnya di buku paket yang sudah Bapak sampaikan, dan satunya lagi cari kalian di Al-Quran. Oke, itu saja tugas kalian. Dalam bentuk file PDF atau Word, kirimkan melalui emailnya apa, nanti Bapak akan lihat, boleh lihat di bawah emailnya. Oke, terima kasih, dan jangan lupa selesaikan, karena latihan ini bisa menambah nilai plus kalian untuk menyempurnakan nilai KKM kalian. Insyaallah di minggu yang akan datang kita akan fokus kepada isi kandungan ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Terima kasih, selamat mengerjakan, selamat menyelesaikan. Bapak tunggu jawaban kalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.